Puji nama Tuhan, Shalom. Kita akan belajar sedikit lagi kebenaran firman Tuhan. Di kesempatan yang terakhir bulan ini kita belajar tentang tidak serakah. Saudara, tidak serakah ini Tuhan minta setiap kita orang-orang percaya tidak punya spirit serakah. Terlebih buat setiap saudara dan saya, baik sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, baik seorang pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan. Kita akan membaca dari Efesus pasal 5 ayat yang ketiga. Efesus pasal 5 ayat yang ketiga. Siang ini kita belajar tentang keserakahan di dunia pelayanan. Efesus pasal 5 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan katakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudara, firman Tuhan katakan saudara dan saya orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, diperkhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara, baik saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan, istimewa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, salah satunya keserakahan disebut pun jangan. Apalagi kita punya yang namanya spirit keserakahan, itu lebih lagi dalam segala sesuatu. Karena kita sudah pernah belajar yang namanya serakah itu tidak selalu berkata tentang uang. Ya, keserakahan bisa bicara tentang ingin memiliki segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan harus dia miliki. Itu adalah keserakahan. Oh, kepengen dipuji, oh kepengen diakui lebih, oh ingin dihargai dan sebagainya. Itu Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, baik itu percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, disebut saja pun jangan. Istimewa di antara kita orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, orang-orang yang dikuduskan dan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Saudara, keserakahan bukan hanya ada di luar. Ada banyak orang yang serakah itu biasanya orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Ya, nanti kita belajar di sesi yang pertama. Saya sampaikan bahwa keserakahan munculnya dari rasa tidak cukup atau tidak puas. Ya, saudara, kenyataannya keserakahan bukan hanya terjadinya di luar atau di antara orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi keserakahan tanpa kita sadari, firman Tuhan mengatakan bisa berkembang di dunia pelayanan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa dihinggapi yang namanya spirit keserakahan. Hati-hati. Karena firman Tuhan yang mengatakan, saudara dan saya sebagai orang-orang kudus dikatakan bahkan di antara sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, di antara orang-orang kudus masih bisa ada kecemaran, masih bisa ada percabulan, masih ada rupa-rupa kecemaran dan keserakahan. Tetapi kita sebagai orang-orang kudus, Tuhan mau kita matikan itu semua. Tidak ada satupun percabulan, kecemaran, keserakahan di antara kita hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tetapi kenyataannya keserakahan itu ada di dunia pelayanan. Ada. Buktinya mana? Coba kita melihat 1 Samuel pasal 2 ayat ke-29. Ini zaman perjanjian lama. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel? Saudara, ini teguran Tuhan buat siapa? Imam Eli. Ini teguran Tuhan buat Imam Eli, imam besar pada masa itu di Shilo. Oleh karena dia dengan Tuhan mengatakan, ini Tuhan yang tegur sendiri. Engkau memandang loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan. Saudara, ternyata ini ayat membuktikan kenapa Hofni dan Pinehas, anak kedua orang anak Imam Eli, bisa mencuri. Kalau saudara belajar tentang 1 Samuel pasal 2, Hofni dan Pinehas anak Imam Eli, ya, setiap kali orang Israel memberikan persembahannya, maka yang dibuat oleh Hofni dan Pinehas, mereka mencucukkan kepada
kepada daging-daging persembahan itu. Yang harusnya, kalau saudara belajar tentang persembahan-persembahan di kitab Keluaran, ya, anak-anak SMP di sini belajar ya, belajar dengan saya tentang kitab Imamat dan tentang persembahan. Ada 5 ya, 5 korban, ya, 5 korban persembahan. Ada korban yang berupa 2 korban bicara korban bagaimana menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tapi ada 3 macam korban, ya, yang bicara bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di antara korban-korban sembelihan itu, firman Tuhan mengatakan ada bagiannya yang memang Tuhan percayakan kepada imam-imam, kepada orang Lewi. Oh, yang ini bagian Imam Eli. Oh, ini imam besar, ini bagiannya para suku Lewi yang ikut melayani. Ada bagiannya. Tetapi ada bagian-bagian yang dikhususkan dari persembahan itu untuk Tuhan, harus dibakar habis, tidak boleh dinikmati oleh manusia, karena itu adalah persembahan yang dikhususkan oleh Tuhan. Nah, tetapi kenyataannya di dunia pelayanan, imam besarnya yaitu Imam Eli dan kedua orang anaknya Hofni dan Pinehas. Kenapa bisa bilang demikian? Lihat contoh bapaknya. Lihat contoh bapaknya. Bapaknya serahkan, ambil yang bagian yang bukan menjadi bagiannya dari persembahan sajian dan persembahan sembelihan. Anaknya ikut-ikut. Ya, itu sebabnya hati-hati kita jadi orang tua, itu jadi panutan buat anak-anak kita. Amin. Apa yang kita buat itu juga akan dibuat oleh anak-anak kita. Ya, itu akan dibuat oleh anak-anak kita. Kalau kita orang tua takut akan Tuhan, anak-anak kita juga akan belajar takut akan Tuhan. Kalau kita orang tua belajar punya hati yang bermurah hati, anak-anak kita juga berkemurahan hati. Ya, tapi kalau kita orang tua kasih contoh yang jelek, orang tua kasih contoh yang salah, nanti anak-anak cucu kita pun juga niru yang salah. Sebab itu berhati-hati. Nah, saudara, kembali daripada imam besar Eli ini, ya, dia ada di dunia pelayanan. Dia seorang imam besar dan 2 orang anaknya Hofni dan Pinehas adalah pelayan Tuhan juga. Tetapi kenyataannya mereka serakah. Padahal seharusnya mereka sudah dapat bagian belum? Sudah. Ada bagian-bagian dari persembahan orang Israel yang itu memang sudah menjadi jatahnya imam besar maupun juga orang-orang Lewi, para imam, para pelayan Tuhan yang melayani di bait Tuhan sudah ada bagiannya. Tapi imam besar dan kedua orang anaknya ini mengingini lebih, itu yang namanya serakah. Ternyata serakah ada di dunia pelayanan. Hati-hati, ya, hati-hati. Ternyata serakah ada di dunia pelayanan. Ya, mungkin sudah berkata, oh itu kan perjanjian lama Bu, dulu karena bentuknya persembahannya korban-korban. Hati-hati, di perjanjian baru ternyata keserakahan juga bisa menghinggapi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Buktinya mana? Kita baca ya, 1 Timotius pasal 3 ayat 8. 1 Timotius pasal 3 ayat 8. Paulus memberitahukan kepada Timotius salah satu syarat untuk menjadi pelayan Tuhan, diaken, ya, orang-orang Lewi yang melayani, apalagi hamba-hamba Tuhan, jangan punya sifat serakah. 1 Timotius pasal 3 ayat 8. Nanti tolong juga disiapkan Titus pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, tolong siapkan juga Titus pasal 1 ayat ke-7. Demikian juga diaken. Siapa itu diaken? Pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Jangan serakah dalam hal apapun, kepujian, ya, kehormatan, penghargaan, apalagi duit. Apalagi duit yang bukan jatah kita, yang bukan bagian kita, jangan ambil. Jangan ambil. Saya mendidik diri saya sendiri, saudara, sampai hari ini. Ya, saya belajar dari kehidupan Paulus. Paulus katakan, kami ini adalah aku tidak pernah kalahnya dengan para rasul-rasul yang hebat itu. Dan kami punya hak yang sama, tetapi dia tidak menggunakan haknya sebagai rasul, tetapi dia mencukupkan dirinya sendiri dengan pekerjaan tangannya.
Itu sebabnya Paulus, kalau saudara tahu, Paulus itu selain dia seorang rasul melayani Tuhan, dia juga seorang tentmaker, ya. Dia adalah pembuat tenda. Kenapa? Karena dia dari hasil dia membuat tenda, dia jual, dia membiayai pelayanannya. Saya belajar dari kehidupan Paulus sampai hari ini tidak membebankan kehidupan kami kepada jemaat. Kalau jemaat memberi persembahan itu sebagai tanda ucapan syukur dan kami seberapa yang percaya kepada kami. Tapi kami belajar itu tidak membebankan hidup kami kepada siapa. Tapi kami belajar mencukupkan diri dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Saudara, seorang diaken, seorang pelayan Tuhan, salah satu persyaratannya adalah jangan serakah. Jangan serakah. Itu sebabnya saya mendidik diri saya sendiri. Ya, dari perkara-perkara kecil. Contoh, kalau kul atau zaman dulu kita manggilnya komsel. Ya, seringkali kalau di komsel di rumah saudara, di rumah jemaat, seringkali kadang kalau tuan rumahnya menyiapkan konsumsi, ya, menyiapkan konsumsi makanan. Seringkali yang diminta tak kebuka duluan. Saya belajar, ya, saya belajar. Lo yang lebih tua dulu lo, ya, yang lebih tua dulu, masih ada yang lebih tua. Biarkan yang tua-tua dulu, kan saya masih muda, kan saya masih muda, ya, kan saya masih muda. Saya belajar tidak serakah dari perkara-perkara kecil, ya, dari perkara-perkara kecil. Oh kan, bapak ibu gembala boleh makan. Biasanya tuan rumah suka begitu, jemaatku juga begitu. Wah, ditambah-tambahkan di piringnya saya. Wah, betapa dimasukkan di piring saya. Wah, ya, saya apakah orang dikasih lauk belum? Jangan, enggak usah. Secukupnya kok saya itu tabung saya kecil. Kapasitas makan saya kecil. Ngapain dikasih banyak-banyak? Sudah. Sekolahnya ngicipi aja loh. Sekolah tak ratani kabeh, gitu ya. Tak ratani kabeh ya. Sudah disuruh ngicipi ini, suruh ngicipi ini, ya wis. Ambil sedikit-sedikit pokoknya roto kabeh, gitu ya. Roto semua. Kasih yang nanti apa yang enggak diicipin kok bukan enggak mau yang ini, ya wis tak icipi semua. Sedikit ya. Itu sedikit makanya jadi banyak juga. Hah? Jadi banyak juga gitu. Nah, kita belajar. Ya, belajar untuk menguasai diri. Karena bagian dari tidak serakah itu bagian dari penguasaan diri. Bagaimana kita menguasai diri? Yang namanya manusia, kamu lihat sesuatu yang berlimpah, rasanya pengen mumpung, mumpung banyak stok. Tapi kita belajar, ya, belajar salah satu daripada karakter yang ilahi yang Tuhan taruh dalam diri kita adalah penguasaan diri, membuat kita tidak serakah. Titus pasal 1 ayat 7. Tolong nanti juga disiapkan 2 Petrus pasal 2 ayat 3. 2 Petrus 2 ayat 3. Titus 1 ayat 7 katakan, sebab sebagai pengatur rumah Allah, sebagai seorang pendidik jemaat, harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, terakhir tidak serakah. Loh, muncul lagi. Jadi saya mau berkata, saudara, firman Tuhan berkatakan, hati-hati. Karakter serakah bisa mencemari pelayanan. Pelayanannya bagus, diurapi, tapi serakah. Saya biasa sampai hari ini, termasuk hal ujian. Kadang ibu-ibu ini sudah buka, sudah tinggal. Tidak apa-apa, wes. Tidak apa-apa, itu apa? Mendidik diri saya sendiri supaya tidak serakah atas pujian dan kehormatan. Saya terima kasih. Saya tahu ibu-ibu itu di jemaat di sini mengasihi saya dan menghargai saya. Terus sudah bukan duduk manis saja, biar ditandangi ibu-ibu, ya. Tapi saya mendidik diri saya sendiri. Saya di sini dipanggil Tuhan menjadi hamba. Yang namanya hamba berarti melayani. Makanya kalau selesai acara semua jemaat pulang, wah, saya dan Bu Agus belum satu pelayanan. Apa itu? Bani Korah. Bani Korah di dalam Alkitab itu memuji, ya. Tapi Bani Korah di sini memang Bani Korah kedua, ya. Kita sama-sama kedua, ya. Itu saya tanamkan dari diri saya sejak saya masih di Madiun. Oleh anugerah Tuhan, saya dan suami masih di Madiun, ya, dan percayakan kami beberapa berkat sehingga setiap kali ada pelayanan, ada pekerjaan Tuhan di tempat kami, di gereja kami di Madiun. Oleh anugerah Tuhan, saya ambil bagian. Semua pengurus tahu, gitu ya. Semua pengurus tahu, mau retreat, udah
kumpul ya, bertiga, berempat, ayo bagi-bagi. Bagian apa? Saya yang ngangkat transportasinya, saya yang ngangkat filanya, saya yang ngangkat pembicaranya, saya angkat, udah begitu ya. Kita sama-sama ambil bagian. Tapi saya mendidik diri saya sendiri. Sekalipun ada acara yang dalam tanda kutip orang bilang, oh donaturnya, salah satu donaturnya, tapi saya tetap nyapu, ngepel gereja, jemaat pulang saya korak-korak. Jemaat pulang saya korak-korak. Saya kerjakan itu sampai hari ini. Kenapa? Mendidik diri untuk tahu siapa saya. Saya adalah hamba yang tidak berguna. Biar semua kehormatan hanya untuk Tuhan. Mendidik diri, menjaga diri, mendisiplin diri itu susah. Tetapi mari belajar bersama-sama. Ya, belajar bersama-sama. Firman Tuhan katakan pengatur rumah Allah, pemilik jemaat, salah satunya tidak serakah. 2 Petrus pasal 2 ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Loh, ada guru-guru palsu yang serakah. Ngapain? Jual firman. Jual firman. Maksudnya jual firman gimana? Iya. Melayani itu lihat PK. Kalau zaman sekarang namanya PK, persembahan kasih. Wah, saya kalau melayani di gereja besar, PK-nya sekian juta. Wah, saya masih. Kalau untuk sudah ada jadwal, kalau yang gereja besar minta, wah, ya oke. Nanti yang sudah ada jadwal di cancel. Itu jahat di depan Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan belajar seberapa pelayanan yang Tuhan percaya kepada kita. Entah itu pelayanan besar, entah itu pelayanan kecil. Mari kerjakan dengan segenap hati kita. Bukan karena melihat UPK-nya berapa. Waduh, kalau gereja kecil, UPK-nya kecil. Sampai hari ini saya mendidik diri saya sendiri. Setiap kali Tuhan suruh kami pelayanan ke desa-desa, suruh pelayanan ke kota-kota, selalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya harus memberkati berapa? Saya tahu nanti setelah pelayanan pasti diampuni. Saya tidak pernah tolak. Saya belajar. Dulu saya selalu tolak, ya. Dulu saya selalu tolak. Kemudian saya diajari oleh seorang hamba Tuhan. Loh, jangan loh Bu. Terima kalau ada gereja ibu pelayanan, ibu diberikan berkat. Terima. Supaya apa? Itu saluran Tuhan, alasan Tuhan, pijakan Tuhan untuk memberkati gereja itu. Walaupun ibu tahu paling persembahannya kayak berapa, ibu tahu, tapi terimalah. Itu persembahan mereka untuk hamba Tuhan. Terima, supaya mereka terima bersih. Tapi kalau ibu terbeban, ibu siapkan berkat untuk mereka. Oh gitu ya Pak. Sejak itu saya belajar sampai hari ini. Saya pelayanan dimanapun, gereja besar, gereja kecil. Kalau diberi PK, saya terima. Saya terima. Dan saya ucap syukur. Saya ucapkan syukur dulu. Kalau pas saya lagi tidak ada berkat, belum nyangka, saya kembalikan. Tapi saya terima dulu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan persembahannya. Tuhan memberkati. Saya terima dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Terima kasih dan persembahannya. Tapi hari ini saya rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mohon diterima ya Pak, Bu. Tapi saya sudah terima kan? Saya tidak nolak. Saya sudah terima. Tapi saya kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi seringkali kalau Tuhan sudah percayakan kami ada berkat gitu ya, saya sudah siapkan di rumah. Saya terima amplopnya. Diam-diam saya sudah masukkan dulu. Saya sudah masukkan dulu amplop di kotak persembahan mereka untuk memberkati seberapa yang Tuhan taruh di hati kami. Lalu kami memberkati gereja tersebut. Karena ketika kita memberkati, kita pun juga akan diberkati. Saya dari sebab itu saya belajar. Tetapi mari didik diri kita. Jangan pernah kita ingini sesuatu yang jasmani hanya karena sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan berikan anugerahkan kepada kita secara cuma-cuma, bagikanlah itu dengan cuma-cuma. Kalau kita terima berkat, itu sudah bagian kita. Terima dengan ucapan syukur.
Kenapa? Karena firman Tuhan katakan lembu yang mengirik jangan diberangus. Lembu yang mengirik tidak boleh diberangus. Ya, orang yang melayani Injil juga boleh ambil bagian menerima persembahan daripada Injil yang diberitakan. Tetapi jangan hati kita melayani Tuhan karena tega. Mari percaya Tuhan pasti akan bimbing kita. Amin. Saya sudah mengalami itu, saudara. Saya sudah mengalami itu. Ya, sebelum Tuhan percayakan kami merintis di Siwangan, Tuhan tawari kami, ya. Tuhan cobai hati kami. Saya tahu itu percobaannya Tuhan. Tuhan mau selidiki hati saya. Ditawarkan, Pak Budi, Bu Budi, gembalakan ya jemaat di Hong Kong. Kita berdoa kok tidak sejahtera ya. Kalau mau dibilang di Hong Kong mah ya amat sangat nyaman dan sudah tersedia semuanya. Kemudian lagi gembala kami yang di Madiun, waktu kami pulang ke Madiun ditujukan ya saya dan suami gembala saya almarhum, Bud, nanti kamu pulang selesai sholat kitab, nah nih ya gereja kami yang punya fasilitas ya, punya fasilitas gedung cukup besar, beberapa lantai ada pavilion-pavilionnya. Beliau katakan yang di depan sana itu buat lonce, itu nama putranya. Yang di sini buat kamu sama dan saya, sama anak-anak. Sudah disiapkan tuh. Pikiran manusia, wah enak kalau di Madiun dekat orang tua dan segala sesuatunya sudah tersedia. Tinggal bantu saja, nggak repot-repot. Kamu itu dibilang tidak di situ tempat. Kami berdoa, Tuhan utus kami ke Gresik yang belum ada apa-apanya. Jemaat satu pun tidak ada. Jalan aku untuk pergi ke Gresik kita tidak tahu. Tanya ke tukang becak, kesasar naik tol walaupun kita naik sepeda motor. Sampai tukang becak, Papa, ditemukan bapak tukang becak, Papa itu tol. Ya harap maklum orang Madiun belum pernah lihat tol, belum pernah lewat tol. Jadi naik sepeda motor mau masuk tol, ya. Mau masuk tol ya. Wah ditemukan pak tukang becak, Papa itu tol. Sepeda motor nggak perlu masuk tol, putar balik. Hampir aja masuk gitu ya. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sampai hari ini. Tidak pernah tinggalkan kami. Ya, walaupun satu titik Tuhan pernah izinkan kami 1 rupiah pun kami tidak pegang. Ya, 1 rupiah pun tidak pegang. Saya itu orangnya kadang agak sedikit tidak teliti. Suka saya kalau lihat dulu, saya mau lihat saya ya. Kenapa? Kadang suka uang kembalian taruh di tas, taruh di meja, taruh di buku ya, taruh di alkitab, taruh di baju, terus lupa. Lalu lupa. Ya, wah, waktu itu saya ingat betul sudah tidak ada lagi uang yang tersisa yang ada di dompet. Saya buka-buka tas, saya buka-buka baju. Lalu pembantu saya itu ajaib luar biasa, bukan anak Tuhan, tetapi sejujurnya hatinya sudah anak Tuhan walaupun dia belum jadi anak Tuhan. Dia berkata demikian kepada saya, Bu, sing nggih, sing jenengan kali kula malah nggih kersane kagem adik-adik. Lu pembantu saya bisa ngomong kayak gitu, Saudara. Ya, kita yang dewasa itu disuruh ngalah, suruh puasa. Indomie 2 untuk anak-anak saya kecil-kecil. Ya, waktu itu kita sudah punya 3 orang anak. Saya bilang, ya wis, segede-gede ngalah dulu. Mungkin awal rezeki Bu. Itu pembantu saya bukan anak Tuhan sebenarnya. Tapi Tuhan itu ajaib. Saya tidak nelpon siapa-siapa, saya cuma hanya percaya Tuhan. Engkau yang kudus kami hamba kesempatan ini. Engkau juga yang pasti pelihara. Saya belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, dan Tuhan itu ajaib. Seorang bapak Tuhan kirimkan, ya, naik pickup. Dia waktu itu saya baru selesai mandi, jadi pakai daster. Tahu-tahu mobil saya, Bu Budi, iya Pak, Bu, permisi, mau antar berkat. Oh ya Pak, karena saya masih pakai daster, sungkan saudara karena bapak-bapak saudara. Ya Pak, sebentar saya ganti baju, gitu ya. Saya ganti baju, tidak apa-apa Bu, sebentar saja Bu, saya tidak bisa lama mau ngirim barang. Oh ya Pak, ini aja ya Bu ya, tak taruh di teras ya Bu, ada berkat buat Pak Budi, Bu Budi. Oh ya Pak, terima kasih loh ya, Tuhan berkati. Yang saya tahu Bapak ini menurunkan ember hitam besar yang biasa
ibu-ibu cuci-cuci itu, ya. Saya dalam hati dari dalam rumah saya bilang, lah Tuhan, kita ini lagi kehabisan stok bahan makanan, bukan lagi butuh ember, kok dikasihnya berkat ember, kok didapatnya berkat ember. Tapi saudara jangan pernah berusaha dengan Tuhan. Kenapa saudara? Waktu saya keluar, ternyata di dalam embernya ada beras, ada gula, ada indomie, ada minyak goreng, ada kecap, plus ada amplopnya, saudara. Plus ada amplopnya. Saya langsung amplop langsung langsung ucap syukur, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan tolong pelihara kami. Tidak pernah Tuhan izinkan kami puasa karena tidak ada makanan. Kalau puasa memang karena mau ambil puasa ya sering puasa. Tapi kalau puasa karena tidak ada dimakan, tidak pernah. Tidak pernah. Saudara dan saya, Tuhan itu baik. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mari belajar jaga kemurnian pelayanan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena kita tahu sebagai hamba Tuhan, upah kita bukan dari manusia, upah kita daripada Tuhan. Saya ingat saudara yang jemaat lama pasti tidak asik dengan Pak Evon. Pak Evon itu bantu pelayanan kami sejak tahun kita masih di perintisan di gereja mula-mula yang di sana. Ya, tahun pertama kami merintis sendiri, tahun kedua Pak Evon dan Samuel membantu kami pelayanan. Ya, saudara, dia membantu pelayanan kita di tempat ini selama dari 2002 sampai terakhir kemarin 2017 terakhir masih bantu di sini. Itu berapa tahun saudara? Hampir 15 tahun, ya, 15 tahun pelayanan di tempat ini. Dan dia wirawiri, ya, wirawiri. Dulu masih ikut kos kakaknya di Sidoarjo, kemudian kos di Surabaya, lalu punya istri bolak-balik Madiun Gresik, ya, Madiun Gresik. Setiap kali kalau saya ada berkat lebih, saya bilang, Fon, ada berkat lebih Fon, buat beli bensin. Selalu dia bilang, enggak mbak, loh, buat kamu, selalu istilahnya oper-operan gitu. Sudah, terima aja. Karena saya tahu dia pun juga ngepres gitu ya, orang satunya. Enggak, sudah kok terima kan? Kalau kamu tidak ada berkat, aku tidak kasih kamu. Ini aku ada berkat lebih, terima kan? Enggak, sudah terima kan? Enggak. Selalu otot-ototan gitu ya. Tapi sampai hari ini, saya bersaksi pada saudara, Pak Emo tidak pernah mau terima sekali. Sekali pun dia tidak mau terima. Ya, dia tidak mau terima PK dari tempat kita. Sekali pun tidak mau. Ya, walaupun pernah satu kali dia sampai kehabisan uang, ya, dia kehabisan uang, sepeda motornya bocor, ya, bocor, dia coba dari diem, ditonton sampai di kosnya, ya, ditonton sampai di kosnya. Lalu kakaknya, nopo kok mbak, nggak ada dari minta duitku mbak. Akhirnya kakaknya kasih dia, temen kok ya nggak ngomong sama aku telepon, kamu tuh temen lo, enggak mbak, pokoknya aku enggak, nanti saya kan enggak gitu ya. Tapi saudara lihat, Tuhan Allahnya tidak pernah berhutang, amin. Kalau lihat Pak Evon, orangnya enggak bisa ngomong, bisa jadi sales nggak? Enggak bisa harusnya. Tapi ajaib ya, Tuhan tolong dia. Hari ini, wow, kalau saya dengar kesaksian beliau, wah, kalau ngirim sambelnya ke Arab Saudi, ngirim sambelnya ke sekian ton, sambal pecel itu sebenarnya, sambal pecel, belum yang lain-lainnya, belum lempengnya, madu maksud dan sebagainya. Kenapa? Karena dia belajar menjaga kemurnian hatinya di dalam pelayanan. Saudara dan saya, mari belajar bersama-sama. Ya, mari belajar bersama-sama. Menjaga kemurnian itu tidak mudah, tapi mari percaya, setiap orang-orang percaya yang melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata dalam kehidupan kita. Amin. Saat itu mari belajar bersama-sama, karena keserakahan dimulainya dari mana? Rasa tidak cukup, rasa tidak puas, ya, rasa tidak puas. Amsal pasal 30 ayat 15 sampai 16. Amsal pasal 30 ayat 15-16. Saudara, kenapa keserakahan itu spirit? Karena baunya bau kematian. Keserakahan itu baunya kematian. Amsal pasal 30 ayat 15-16. Serita mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. 1. Dunia orang mati.
2. Rahim yang mandul. 3. Bumi yang tidak pernah puas dengan air. 4. Air, api yang tidak pernah berkata cukup. Ini spirit. Baunya bau kematian. Baunya bau kematian. Saudara dan saya mari belajar. Ya, kenapa istimewa kita pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang berbagian dalam pelayanan. Jangan mengizinkan ada akar keserakahan dalam hidup kita. Karena itu mencemar. Baunya bau kematian. Ya, baunya bau kematian, saudara. Ya, pelayan Tuhan harus belajar mencukupkan diri. Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan katakan jangan jadi hamba uang. Kita butuh uang enggak sih? Ya. Pelayan Tuhan butuh uang enggak? Ya. Pendeta butuh uang enggak? Ya. Gereja butuh uang enggak? Ya. Bayar listrik pakai duit, saudara ya. Bayar listrik juga pakai duit. Enggak bisa saya bayar listrik ke PLN. Saya bayar dengan iman dan ucapan syukur. Wah. Nanti nanti besok langsung diputus gitu ya. Itu bisa langsung diputus itu listriknya. Ya saya tetap balik ke PLN. Bayar tagihan PLN ya, terus tetap harus pakai uang. Pekerjaan Tuhan butuh uang. Pelayan Tuhan butuh uang. Hamba Tuhan butuh uang. Tapi jangan kita jadi hamba uang. Tetapi sebaliknya, cukupkanlah diri dengan segala apa yang ada. Saya belajar, ya. Tadi pagi kita belajar dari kehidupan Paulus. Ya, bagaimana Paulus berkata, aku mencukupkan diriku, belajar mencukupkan diriku. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kelaparan. Filipi pasal 4. Aku juga tahu apa itu yang namanya kenyang. Tetapi dalam segala sesuatu, Paulus belajar mengucap syukur dan mencukupkan diri dengan segala apa yang ada padanya. Saya belajar, saudara. Ya, saya belajar sampai hari ini. Dulu ketika kamu masih bekerja, suami saya gaji tidak seberapa, dia kasih ke saya tidak tanya kepada suami saya. Sampai hari ini, saya tidak pernah ngomel kepada dia. Kok kamu ngasih uang belanja cuma segini toh? Kurang loh, sedikit loh, butuhnya banyak loh. Tidak. Seberapa yang dia percayakan kepada saya selalu ada di Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat yang kau percayakan buat keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, 5 roti, 2 ekor ikan dicukupkan, bahkan berkelimpahan. Dan sampai hari ini saya bersaksi pada saudara, tidak pernah lumbung saya kosong. Lumbung saya selalu diisi oleh Tuhan. Dan tidak pernah keluarga kami kelaparan. Selalu keluarga kami diberkati. Kenapa? Oleh karena kita belajar mengucap syukur. Oleh karena kita belajar puas mencukupkan diri dengan segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita, baik dalam keadaan kelimpahan, baik dalam keadaan kekurangan. Belajar mengucap syukur. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu termasuk di dalamnya pelayanan. Kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apapun keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Saya selalu ngomong sama suami saya, mengucap syukur punya istri banyak kaya. Karena, wah kamu beli ini dong ini. Tidak. Kadang anak mama ini loh, mau beli aja lagi dipaksa-paksa sama papa. Ya mungkin kalau istri yang lain, wah mumpung sama suami dikasih orang bilang diajari suruh. Saya sampai hari ini tanya kepada Pak Budi, kadang saya harus dipaksa-paksa. Ini loh mah ambil, ini loh mah beliau ini. Enggak, sudah cukup. Baju itu loh banyak saya. Mah beli, enggak, cukup. Kalau saya perlu saya minta. Wah aku perlu ini. Perlu, bukan ingin. Ingin beda dengan perlu. Kalau perlu saya minta. Dan saya tak paksa-paksa. Kalau
perlu aku pasti minta. Aku minta. Tapi kalau tidak perlu, bisa. Nanti aku nih orangnya tidak model yang harus ini, harus itu, ini itu. Udah. Saya belajar mendidik diri saya sendiri untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan tahu dalam hidup kita. Istimewa setelah kami menjadi hamba-hamba yang Tuhan percayakan. Karena saya harus mengajarkan kepada jemaat, saya harus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di bawah saya bagaimana mencukupkan diri. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Filipi pasal 4 yang ke-11. Kukatakan ini bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Ayat ke-12. Ya, aku tahu itu yang namanya kelaparan, aku tahu juga dalam keadaan kenyang. Tapi dalam segala sesuatunya belajar mencukupkan diri. Karena itu memberikan kita keuntungan besar. Siapa mau untung besar? Waduh, kalau dibilang untung besar semua angkat tangan gitu ya. Ya, mau untung besar? Belajar mencukupkan diri. Ya, belajar mencukupkan diri, maka engkau akan dapatkan untung besar. Dan satu hal, saya berkata, wah, nah kalau gitu kan kita nggak Tuhan, apalagi yang full time seperti kita, tahu dan cukup dari mana? Jangan takut, Tuhan yang memberikan kita upah dan tempat. Amin. Ayat terakhir ya, sehingga pemain musik bisa maju ke depan. Yesaya pasal 61 ayat 6-8. Ini bagian perjanjian Tuhan buat imam-imam Tuhan, buat pelayan-pelayan Tuhan, buat orang-orang yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Yesaya pasal 61 ayat 6-8. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan mudah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Saya mau berkata buat saudara yang hari ini semua menyebut kita pelayan Tuhan. Dalam hal apapun, saudara mungkin seorang penari, juga menarilah dengan kesungguhan hatimu untuk Tuhan di hadapan Tuhan. Engkau yang melayani mimbar, WR, singan, pemain musik, layanilah dengan ucapan syukur, dengan hati yang mencintai akan Tuhan. Saudara yang melayani apapun, mungkin cuma kereta, ruang doa, asyik, LCD, apapun. Bahkan saudara kalaupun saudara melayani hanya menyapu, mengepel rumah Tuhan. Sekali lagi, ini rumah Tuhan. Saya ingat waktu saya masih di Madiun, bahkan di gereja ini pun, ketika belum ada tenaga, siapa mau saya BC? Saya. Saudara dan saya melayani setiap kita, orang-orang yang melayani Tuhan, yang disebut imam Tuhan, dinamai pelayan Allah kita. Tuhan akan memberi upah kita dengan tepat. Kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Memang bagian kita di dalamnya mendapatkan malu, noda, dan mudah. Tapi mari percaya, selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, selama kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan akan ubah itu semua menjadi kebanggaan abadi, menjadi sukacita yang daripada Tuhan, dan kemuliaan Tuhan menjadi bagian kita. Mari menyembah Tuhan. Hai hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Hari ini mari berkata seperti Paulus berkata, anugerahmu cukup bagiku Tuhan.
benteng perisai di depan. Mari para kekuatanmu di dada dan katakan Tuhan, aku percaya yang daripada Tuhan turun dalam hidup kami siang hari ini. Engkau yang lihat hati kami, Engkau yang lihat kedalaman hati kami Tuhan. Taruh benih iman dalam hidup kami. Now sekarang juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, iman kami terus bertumbuh berbuah, dan kami boleh mengguncangkan dunia ini karena iman yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Sanggup memindahkan gunung di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terus tambahkan iman dalam hidup kami. Keyakinan kami di hari-hari yang sulit seperti ini, kami tetap percaya